ini dia saudara, watch your word. Hati-hati dengan perkataan kita. Oke, tidak mudah saudara. Sangat tidak mudah. Satu ayat yang saudara pasti sudah pernah dengar, ya. Amsal 18 ayat 21, ya. Proverbs 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah gini loh, hidup mati dikuasai lidah. Bukankah secara general, ya, kalau saudara mungkin ngomong sama orang yang mungkin non-believers, hidup mati dikuasai Tuhan, toh? Hidup mati, ini is in the Bible. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Berarti apa saudara? Berarti lidah kita, mulut kita ini punya kemampuan dua untuk mengeluarkan cuma dua hal. Kalau bukan kehidupan yang keluar dari sini, kematian. Udah cuma itu. Ya, saudara tahu kan Yesus berjalan nggak pernah abu-abu. Kalau nggak hitam pasti putih. Maka dia bilang, katakanlah iya jika iya, katakanlah tidak jika tidak. Nah inilah dari ayat ini saja kita sudah tahu bahwa pada saat kita mau menyatakan sesuatu, hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan kita mengeluarkan sesuatu yang berkonten kematian. Kenapa? Karena itu bisa terjadi. Karena itu bisa terjadi. Apalagi saudara, ya, kita semua yang sudah lahir baru, di dalam kita ada Holy Spirit. Hati-hati dengan perkataan kita. Nah pertanyaannya gini, gimana kalau itu cuma bercanda? Sama aja. Gak boleh saudara, hati-hati. Ya, hati-hati gitu loh. Kenapa tadi saya bilang ini tidak mudah? Tidak mudah, kenapa? Karena Senin sampai Jumat mungkin kita bekerja, ya, berjumpa dengan banyak orang-orang, ya, bekerja sekuler, ya. Mereka mungkin bercanda, ngomong, ngobrol, apalagi udah yang namanya sambil ngopi, udah ngomong ngalor ngidul, ya. Di dalam banyak bicara pasti ada apa? Kesalahan, pasti ada pelanggaran. Kebanyakan ngomong pasti kepleset, ya. Dan masalahnya begini, saudara, ini kita pakai, ya, nanti pada saat kita sudah masuk ke seri The Kingdom of God, The Power and Authority, ini akan kita pakai untuk melepaskan kuasa. Ada kuasa dalam perkataan kita, sehingga berhati-hati sekali apa yang keluar, karena itu bisa terjadi. Ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya udah sharing ini. Ya, Yakobus 3 ini menjelaskan kenapa bahaya dengan lidah kita. Ya, karena materinya banyak hari ini, makanya saya harus cepat. Saya bacakan cepat aja. Yakobus 3 ayat 2 sampai 10 sih ya, sebetulnya banyak tapi nanti saya skip beberapa. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bayangkan saudara, ya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ya, dia adalah dianggap sempurna dan bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Oke, saya skip ya karena takut nggak sempat ya saudara. Ayat 5, demikian juga apa? Lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, hati-hati dengan lidah kita. Ayat 6. Yes, lidah pun adalah api. Perhatikan baik-baik. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Lidah, ya, api digambarkan seperti api dan sesuatu yang digambarkan sebagai dunia kejahatan, ya, tapi ditempatkan di tubuh kita. Kecil memang, betul. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lanjut ya. Tetapi ayat 8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tapi itu ada di dalam tubuh kita. Memang kecil, tapi berbahaya. Watch this, ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita, ya, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, jadi hati-hati apa yang keluar dari mulut kita, meskipun kelihatannya bercanda. Ya, sekali lagi ini tidak mudah, harus dilatih. Filter apa yang keluar dari mulut kita. Ya,
Apa yang ada di dalam hati kita pasti akan keluar dari mulut. Jadi sebetulnya kita nggak bisa bilang, sorry aku cuma bercanda. Nggak bisa. Karena begitu keluar dari mulut, berarti itu yang ada di dalam hatimu. Itu udah ada di sini, baru keluar mulut ya. So again, please be careful. Nah ini dia. Firman itu powerful. Kenapa? Okay. God himself, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman tuh. Dia menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang. Semua kalau saudara buka di kitab Kejadian, dia menciptakan segala sesuatu. Hari pertama, terus 2, 3, 4, 5 dengan firman. Dengan firman, cuman ngomong. Ya. So this is powerful. Firman Tuhan itu powerful. Iman juga diaktifkan dengan perkataan. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Ya, bagaimana mengaktifkan iman? Kita bisa bilang punya iman, tapi harus kita aktifkan iman kita dengan perkataan. Lalu, nah ini luar biasa. God values His word more than His name. Saudara pernah dengar itu? Tuhan sendiri menghargai perkataannya lebih dari namanya. Ada di mana ini? Mazmur 38 ayat 2. I will worship toward you, your holy temple, and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. Now, that's amazing. Dan Tuhan membuat perjanjian selalu dengan firman, dengan perkataan Tuhan. Dan dia pada saat melepaskan berkat, menyembuhkan juga dengan perkataan. Saudara ingat ya, pada saat Yesus melayani, ada orang buta, melihatlah, bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh. Lazarus mati dipanggil dengan perkataannya. Kuasa perkataan. That's powerful. Yang ini saudara, Mazmur 89. Ya, perhatikan baik-baik. Mazmur 89. My covenant I will not break. Ini Tuhan ya. Nor alter the word that has gone out of my lips. Jadi apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan berubah. Penting banget. Nah mungkin sampai titik ini ada yang mungkin bertanya, lalu apa hubungannya dengan apa yang kita keluarkan? Ini kan Tuhan. Ini kan Tuhan. Kalau saudara mengikuti seri yang kita sharingkan, saudara pasti tahu bahwa saat saudara lahir baru, saudara menerima Roh Kudus. Di dalammu ada roh yang persis sama yang di dalam Yesus. Persis sama. Jadi Roh Kudus itu bukan add-on, tambahan, add-on. Oke, saya hidup ditambahi Holy Spirit. No, He becomes one dengan engkau. Jadi satu. 1 Corinthians 6, 2 Corinthians 6:17. Ada di situ. Jadi Roh Kudus menjadi satu. Di dalam kita ada Holy Spirit. Jadi seperti saya selalu ulang, mesin kita adalah Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita juga bisa mengeluarkan perkataan firman yang punya kuasa, punya otoritas sama seperti Yesus. Ya, tinggal tergantung saudara, percaya apa enggak. Yesus pernah berkata suatu saat, Yohanes 14 ayat 12. The things that I do, you will do. Engkau akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Coba bayangkan. Dia ngomong seperti itu. Itu yang ngomong Yesus sendiri. Ya, kita akan melakukan seperti yang dia lakukan, bahkan lebih besar. Apa yang Yesus lakukan? Semua mujizat-mujizat yang dia lakukan, dia ngomong selalu. Ya kan? Selalu ngomong. Jadi hati-hati. Sekali lagi hati-hati dengan dengan perkataan kita. Nah ini saudara. Lihat, 2 Corinthians 4:13. Very important scripture. Ya. Saya bacakan yang di highlight. I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Ini Rasul Paulus. Maksudnya begini saudara. Pada saat kita mempercayai sesuatu, kita punya iman, kita pasti akan mengatakannya. We declare our faith. Melepaskan iman kita. Ya tadi istri saya kesaksian bahwa yang kita punya hanya firman. Yang kita punya hanya firman. Dan itu yang kita lepaskan. Yang itu yang kita lepaskan. Saudara sadar nggak bahwa Yesus berjalan, dia selalu melepaskan sesuatu dari mulutnya. Dia mengatakan sesuatu yang ingin dia lihat. Bukan sesuatu yang telah terlihat. Atau sesuatu yang kelihatan. Saya ambil contoh. Lazarus mati toh. Betul. Yesus bilang apa? Dia tidur. Kenapa? Kalau tidur masih bisa dibangunin. Anak Yairus mati. Dia bilang sama papanya, jangan takut, percaya saja. Anakmu tidak mati. Jelas-jelas dia mati. Dia hanya tidur.
Ya. Dia begitu sampai rumahnya Yairus, dia nggak tanya, udah berapa lama mati? Kenapa kok mati? Sakitnya apa? Nggak perlu. Dia ingin melihat anak ini bangun. Maka yang dikatakan dia bangkit dan berjalanlah. Bangunlah, talitakum. Ya, ingat ya cerita itu. Yesus seperti itu. Demikian pula Bapa, kalau saudara baca di perjanjian lama, Tuhan selalu begitu. Say something that you want to believe. Say what you believe and believe what you say. Ini penting sekali. Jadi yang kita keluarkan adalah sesuatu yang ingin kita lihat, yang kita percayai. Pada saat kita mendengar kabar buruk, pada saat kita melihat sesuatu yang buruk, nggak usah diomongin, nggak usah, udah buruk, nggak usah di-repeat. Kenapa? Karena itu tidak akan membawa kebaikan. Apa yang ingin kau lihat, itu yang kau keluarkan. That is your statement of faith. Nah, saudara pasti masih ingat 2-3 tahun lalu, ya, pada saat lockdown, banyak orang menantikan jam 11 pagi. Masih ingat ada apa jam 11? Jam 11 itu jam 11 itu muncul betul karena ada pengumuman toh dari government. Hari ini berapa korban? Berapa yang sakit ya, berapa yang terdampak ya, berapa korban? Semua orang menanti jam 11. Dan kalau saudara pasti masih ingat, itu belum terlalu lama. Angkanya diharapkan turun, tapi yang terjadi apa? Angkanya kan naik terus toh. Naik terus. Dan parahnya banyak saya bilang orang Kristen, anak-anak Tuhan itu di-capture terus di-share ke grup. Gak pakai keterangan apa-apa, cuman angka oke hari ini sekian ribu orang yang sakit. Besok nambah lagi sekian puluh ribu di-capture, di-share. Apa maksudnya? Biar semua orang tahu gitu. Gak usah di-share saudara. Apapun yang itu sudah negatif, itu sudah buruk. Kita tambahin share, tidak mengubah kebaikan. Kalau kita tahu, kita sadar di dalam kita ada Holy Spirit, begitu itu ada angka seperti itu, harusnya kita keluarkan apa? In the name of Jesus. Nah, I know this is not easy. Ini perlu latihan. In the name of Jesus. Apa yang kita ingin lihat? Angka itu turun. Harus turun. Seperti itu. Nah, dulu karena 2 tahun lalu, 3 tahun, itu mungkin 3 tahun lalu. Sampai akhirnya saya pernah capture itu akhirnya, angka itu, tapi angkanya saya ganti. Jadi bukan hari ini korban sekian, ya kan? Yang telah terdampak sekian, tapi saya ganti. Cuman saya ambil template-nya, saya ganti. Hari ini yang mendengar firman Tuhan sekian. Hari ini yang lahir baru sekian. Saya ganti. Saya share. Saya ganti semuanya. Saya pernah lakukan itu, saudara. Gitu. Nah, jadi begini, saudara, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Loh, tapi itu kan bukan perkataan. Saya kan cuma share something yang ada di itu. Sama aja. Sama aja. Apa yang keluar dari dirimu, apakah lewat mulut, apa lewat jarimu, sama aja. Sama aja. Itu hanya memultiplikasi, menambah apa? Kekhawatiran. Pada saat kita menyebarluaskan sesuatu yang sudah buruk, akan ada pihak yang bertepuk tangan. Siapa itu? Musuhmu. The devil. Definitely. Ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, dia menjumpai problem, dia nggak pernah declare problemnya tuh. Orang buta datang, kenapa kamu buta? Apa ditanya gitu? Enggak, dia cuma tanya, kamu mau apa? Udah jelas-jelas buta, masih ditanya pula mau apa? Aku mau melihat, melihatlah. As simple as that. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati apa yang kita katakan. Ya, only say what you believe. Kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang positif, tidak bisa mengeluarkan firman, lebih baik diam. Jangan bilang apa-apa. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Ya, nah mengapa penting memperkatakan firman Tuhan? Ada beberapa alasan secara cepat. Kenapa? Nomor 1, ya saudara pasti masih ingat. Because we are sons of God, kita anak-anak. Sehingga kita harus beroperasi seperti Bapa kita. Kenapa? Ya kita anaknya. Gambaran Bapa apa? Yesus. Seperti itu kita harus beroperasi. Jelas, seperti itu. Ya. Lalu, Roma 4 ayat 17. This is amazing. Yang menjadikan segala firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Bahasa Inggrisnya sebetulnya lebih jelas. Call things which be not as though they were.
Nah, kita diajari begini, when we confess the word, ya, or decide the word, pada saat kita menyatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang meng-create something in the spirit, menciptakan sesuatu in the spirit. Mungkin sampai sini ada yang bilang, apa bisa kita menciptakan sesuatu? Ingat, di dalammu, Holy Spirit. Kita bukan dengan perkataan kita saja, but out of your spirit, dari dalam. Engkau anak ya, you are sons. Ya, saudara pasti sudah tahu. Sehingga engkau harus beroperasi seperti Bapa. Pada saat penciptaan, saudara buka kitab Kejadian, belum ada terang. Allah Bapa tidak bilang, kok gelap banget? Enggak. Jadilah terang. Udah gelap, nggak usah diulang. Kenapa gelap? Enggak, jadilah terang. Karena dia ingin melihat terang, maka dipanggil terang. Maka itu Alkitab yang bilang, call things which be not as though they were. Panggil yang tidak ada menjadi ada. That is a system of the kingdom. Itu yang harusnya kita lakukan. Gitu loh. Tapi apa bisa? Tapi kita kebanyakan mikir, saudara. Kasih contoh Alkitab. Apa yang Yesus lakukan? Ikuti aja. Ikuti aja. That is the system, ya. So declaration of faith is very, very important. Ya, kita sebetulnya udah belajar banyak dari seri yang lalu. Ya. Now we create our future by saying, ya, calling things. Itu kita menciptakan masa depan kita. Kita menciptakan apa yang mau kita lihat. Nah, kedewasaan kita itu pada saat kita berjalan sama Tuhan, kedewasaan kita harusnya kalau benar itu bertambah. Maksudnya begini saudara, kita bicara kedewasaan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Cara berdoa kita pasti akan berubah semakin kita mengenal Tuhan. Ya. Dari mulai kita berdoa, Tuhan, ya, Tuhan tolonglah begini, lama-lama kita doanya berubah. Declare. Dari please Lord, lama-lama declare. Ya. Saudara ingat kan, Yesus suruh ngajari muridnya, kalau ada di depanmu ada gunung, suruh ngapain? Suruh minggir tau gunungnya. Nah, I know that sounds crazy. Loh, kok gunung suruh minggir? Berarti apa? Engkau harus gunakan mulutmu, in the name of Jesus, minggir. Gunung bicara perkara yang sangat besar, masalah yang sangat besar ada di depanmu, suruh minggir. Kita boleh berargumen dari segala sisi, apapun kemampuan kita, tapi itu yang ngomong Savior, Yesus sendiri yang ngomong. Dan dia nggak bercanda, dia nggak lagi bercanda. Saudara mungkin ada yang dalam situasi tertentu. Pergumulan apa? Saya nggak tahu saudara. Mari saudara, aktifkan imanmu, katakan. Katakan apa yang ingin kau lihat. Mungkin saudara ada yang bergumul menantikan sesuatu. Say it. In the name of Jesus, say it. Declare and decree. Declare and decree. Ya, seperti itu. Oke, gotta keep going. Nah, sama juga. Kita lahir baru juga dengan mulut kita. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Berkata apa? Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakai mulut toh. Harus pakai mulut, nggak bisa dalam hati. Jadi betapa pentingnya ini. Ya, lanjut ya. Masih. Nah, ini Efesus 3 ayat 10, this is amazing. Ya, dikatakan demikian. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa di surga. Apa maksudnya ini? Nah, mostly kita nggak tahu nih. Pemerintah dan penguasa di surga, this is about angels, segala angelic being. Supaya oleh jemaat, oleh gereja Tuhan, kalau saudara buka versi bahasa Inggrisnya lebih jelas, diberitahukan hikmat. Jadi semua malaikat-malaikat itu belajar dari engkau. Apa yang kau keluarkan dari mulutmu, mereka mencatat, mereka mendengar, dan mereka mempelajarinya. Ini dia. Gitu loh. Hikmat diberikan bukan buat malaikatnya, tidak. Buat kamu, karena kamu ada Holy Spirit-nya. Itu bedanya saudara. Malaikat itu hanya makhluk kudus. But there is no Holy Spirit inside the angels. Holy Spirit inside of you. Jadi pada saat engkau melepaskan firman, memperkatakan sesuatu, mereka mencatat. Efesus 3 ayat 10. Dan satu lagi ini penting sekali. Firman Tuhan yang kita lepaskan tidak akan kembali sia-sia. Yesaya 56 ayat 11.
So shall my word, ya, that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. Tadi luar biasa kesaksiannya Bu Ros. Kiri kanan depan belakang sakit semua. Ya, dia nggak cuma diem, dia nggak cuma doa, dia ngomong, saya tidak akan kena. Keluarin dari mulut. Kenapa? Itu yang kita percayai, katakan. Jangan dalam hati, no, say it with your mouth. Ini kuasanya di sini. Ingat, hidup mati dikuasai, ada dalam kuasa perkataan kita. Nyatakan, decree, declare. Apa yang kita percayai. Ya. Saudara nyadar nggak? Seluruh alam semesta ini diciptakan dengan perkataan firman Tuhan. Sehingga pada saat engkau, watch this carefully, engkau yang ada Holy Spirit-nya di dalammu, ambil firman itu, taruh di dalam mulutmu dan lepaskan, maka segala sesuatu di alam semesta ini akan merespon. Karena mereka juga diciptakan oleh firman. Nangkap maksudnya? Ya. Ambil firman, taruh di mulutmu, percaya dan mati, say it. Maka itu merespon. Karena mereka juga diciptakan oleh firman. Tapi sekali lagi ini tidak terjadi satu malam. Saudara harus latihan. Biasakan diri saudara. Ya, deklarasikan firman, lakukan. Ya. Oke, nextnya adalah ini saudara. Nah, ada beberapa contoh dari Alkitab ya, secara cepat. Nah, tadi saya sudah bahas ini. Yesus mengajari muridnya seperti ini. For assuredly I say to you, ya, whoever says to this mountain, say, itu yang saya kasih warna kuning tuh. Siapa yang berkata kepada gunung ini, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he say lagi will be done, he will have whatever he say. Say, 3 kali. Say, 3 kali. Pengajaran apa yang kita lihat dari sini, ayat ini? Pada saat kita mengalami sesuatu, kita berkata kepada problem kita. Tapi yang kita lebih suka, kita datang kepada Tuhan, kita cerita sama Tuhan tentang problem kita. Disuruhnya apa? Kau berkata kepada gunungnya. Tapi buat kita lebih suka kita datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan ada gunung di depan saya. Kenapa? Kok lebih suka seperti itu? Karena lebih enak begitu. Kita rasanya lebih enak datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ada masalah begini-begini. Saya ada gunung di depan saya. Kenapa? Karena itu membebaskan kita dari tanggung jawab. Biar Tuhan aja yang bikin. Betul, Tuhan bisa membikin. But dia mau melakukannya through you. Not only for you, but through you. Melalui engkau. Makanya engkau diberi kuasanya, diberi otoritasnya. Ya. Jadi pada saat Yesus bilang, ya, Yohanes 14 ayat 12, dia bilang, kau akan melakukan apa yang kulakukan bahkan lebih besar. Itu serius. Dia tahu suatu saat Roh Kudus di dalam dia itu dipindahin, nih dikasihin ke kamu. Sehingga apa yang bisa kulakukan, kamu bisa lakukan. Gitu loh. Murid-murid mungkin pada saat itu bingung, karena mereka belum tahu Holy Spirit, mereka belum menerima Holy Spirit-nya. Tapi Yesus sudah tahu itu suatu saat akan terjadi. Itu suatu saat akan terjadi. Ya. Sekali lagi, this is not easy. Ya, seringkali kita lupa, makanya kita harus latihan. Yes. Lalu, nah ini nggak kalah anehnya ini. Saudara ingat kan cerita itu, Yesus ngomong sama pohon. Kurang aneh apa coba? Jawab Tuhan. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini lalu. Berkata kepada pohon, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Saudara baca Alkitab, perhatikan bahwa setiap statement, saudara mesti tahu itu yang ngomong siapa, dan ini yang ngomong Yesus sendiri pada murid-muridnya. Yesus sendiri yang ngomong. Ya, sekali lagi kita bisa berargumen sama Alkitab, tapi ini yang ngomong Yesus. Jadi terserah kita saudara, kita mau melakukan apa enggak itu terserah kita. Ya, berkata kepada pohon, terbantunlah dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Gimana ngomongnya?
Saudara ingat cerita ini kan? Suatu saat Yesus datang, ya dia lapar. Jelas dia lapar, dia datang ke pohon, cari buah toh, tapi nggak ada. Lalu dia mengutuk pohonnya kan? Iya kan? Ingat gimana dia ngomongnya? Kau tidak akan berbuah lagi selamanya, udah. Lalu besoknya balik pohonnya udah kering. Nah, satu yang kita harus pelajari begini. Berkata kepada pohon dalam ini contohnya. Tadi di sebelumnya diajarkan berkata kepada gunungnya. Berkata kepada gunung suruh minggir. It's a command. Jadi pada saat ada gunung di depan kita ngomongnya nggak gunung tolong minggir, saya mau lewat. Nggak gitu. Command. In the name of Jesus, minggir. In the name of Jesus, it's a command. Sesuatu yang kita tidak ingin ada di situ, suruh minggir, suruh minggir. But it's a command, bukan request. No. Yesus seperti itu. Pada saat dia menemui apapun juga masalah, dia keluar komen. Dia keluar komen, ya kan? Melihatlah, itu kan komen. Bangkit dan berjalanlah. Itu bukan saran, it's a command, itu perintah. Bangkit dan berjalanlah. Dia kan nggak ngomong, yuk coba yuk, mulai coba belajar jalan. Yuk mulai coba bangun. Nggak gitu kan? Perintah toh. Beda saudara, beda. Dan dia ajarkan kita melakukan hal yang sama. Kenapa komen? That is a system of a kingdom, saya bilang. Sistem. Kenapa? Karena yang ngomong king. Raja itu kan begitu tuh, komen, memerintah. Nah, kalau kita tahu posisi kita berani melakukan itu. Kita berkata apa? You've been created as kings and priests. 1 Peter 2:9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Engkau itu diciptakan sebagai raja dan imam. Sehingga apa yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Ya. Tapi sekali lagi kembali pada kita. Apa contoh lain? Nah, saudara ingat ini ya, Yosua pada saat dia menguasai Yeriko, ya, suruh muterin toh, ya kan? Puteri 7 hari toh. Tiap hari sekali hari ke-7 diputar 7 kali. Tapi ada satu perintah yang aneh, saudara ingat. Pada saat mereka mengelilingi tembok itu, kita tahu endingnya temboknya itu runtuh, betul toh? Ya, temboknya runtuh, mereka masuk. Pada saat Tuhan memerintahkan Yosua kelilingi tembok itu, ada satu perintah yang menarik, apa dia bilang? Jangan ngomong apa-apa. Selama kamu putar, diam, nggak boleh ngomong toh. Ingat nggak? Nggak boleh ngomong. Pada saat selesai putaran terakhir, ya putarin 7 kali, yang hari ke-7, dan sangkakala berbunyi, maka engkau harus bersorak-sorak sekuat tenaga. Pertanyaannya, kenapa nggak boleh ngomong? Lalu ini yang kedua, sama juga toh. Saudara ingat bagaimana Yohanes Pembaptis lahir, ayahnya, Imam Zakaria, dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia berjumpa malaikat Gabriel, ya kan dikasih tahu, kamu akan punya anak kamu akan begini, anak kamu akan menjadi seorang nabi. Anaknya Yohanes Pembaptis. Lalu dia mengajukan satu pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi? Malaikat bilang, karena kamu nggak percaya, kunci. Dia akhirnya menjadi bisu toh, sampai anaknya lahir. Kenapa harus dikunci mulutnya? Tahu nggak? Kunci. Kenapa? Karena dia nggak percaya, unbelief. Seorang ayah, seorang imam, apa yang keluar dari mulutnya itu bisa mengacaukan rencana surga bahkan. Makanya kunci mulutnya sampai anaknya lahir. Daripada dia meng-cancel yang sudah direncanakan. Kenapa bangsa Israel nggak boleh ngomong pada saat mengelilingi itu? Karena mungkin kalau mereka ngomong, ya pasukan-pasukan itu mungkin mereka akan bilang, ngapain kita nih, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngomong, nggak boleh menyerang, nggak boleh apa-apa. Mungkin itu keliling tembok, mungkin dari atas tembok dilempari batu atau apa. Mereka mungkin ini gila Yosua. Yang keluar dari mulut akan unbelief, yang keluar dari mulut akan keraguan, yang keluar dari mulut adalah statement of doubt, ketidaktahuan, ketidakpercayaan. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau kita tidak tahu mau ngomong positif, kunci aja, lebih baik diam. Itu lebih aman, ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang negatif akan lebih berbahaya, saudara. Nah ini yang tadi Yesus melarang Yairus untuk berkata sesuatu.
review sedikit. Saudara ingat cerita itu? Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus mau menyembuhkan anaknya yang sakit, anaknya usia 12 tahun. Di tengah perjalanan, seorang dari rumahnya Yairus datang memberi kabar, anakmu udah mati. Dengan kata lain, udah telat, anakmu mati. Udah, gak usah ngerepotin Yesus lagi, anakmu udah mati. Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus bilang, immediately dia noleh ke Yairus berkata, don't be afraid, only believe. Harus immediately. Kenapa? Karena kalau Yesus nggak bilang, don't be afraid, ya, only believe, maka kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Yairus pasti kekecewaan, kemarahan, ketakutan, kesedihan. Yang tidak ada gunanya sama sekali. Karena itu bukan statement of faith. Makanya mendingan kamu diam. Nah, untung kita tahu ceritanya, Yairus nggak ngomong apa-apa sampai rumahnya. Ya. Nah ini, saudara. Do not cancel the blessing. Maksudnya apa? Membatalkan berkat. Bisa saudara. Now we can cancel the blessing, ya, atau the answer of our prayer by saying something contrary to what we believe. Jadi gini saudara, kalau saudara berdoa, ya, saudara punya sesuatu permohonan, saudara dalam pergumulan, saudara berdoa dan berdoa. Selesai doa, saudara tutup, in the name of Jesus, amin. Tapi yang bahaya adalah selesai doa. Bahaya. Jadi seakan-akan the battle, peperangan yang sesungguhnya itu setelah selesai doa, setelah amin. Karena setelah amin kita harus menunggu sampai apa yang kita doakan terjadi. Betul? Nah yang bahaya itu, kenapa? Kalau yang ditunggu nggak jadi-jadi. Jawaban doanya nggak muncul. Sehari kok belum dijawab. 2 hari kok belum dijawab. Kecenderungan kita akan meragukan atau mengkoreksi iman kita sendiri. Oh jangan-jangan. Ini yang bahaya. Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan apa yang saya doakan. Oh jangan-jangan begini. Atau semua jenis keraguan akan mulai kita ucapkan. Itu bahaya. Itu bisa meng-cancel yang sebetulnya sudah mau disampaikan. Tapi karena kita ragu, ya, statement of unbelief, maka itu gak jadi. Jadi hati-hati. Pada saat kita sudah berdoa dengan iman, close with amen, udah. Keep it that way. Jangan di-cancel dengan kekhawatiran, ketakutan. Nah ini saudara. So when things get tough, don't say it. Mungkin hatimu kadang-kadang gak karu-karuan rasanya pada saat menanti sesuatu. Tapi jangan sampai keluar dari mulut. Mungkin kita takut dalam penantian. Mungkin kita khawatir. Tapi jangan keluar dari mulut. Jangan dari mulut. Ya. Ini udah tadi. If you don't have the word of God, ya, better stay silent. Itu lebih aman. Ya. Karena berbahaya apa yang sudah keluar dari mulut. Nah, kenapa? Because as long as you keep silent, the enemy doesn't know your condition. Nah, saya mau cerita sedikit, saudara. Kita lahir baru, kita dikasih Roh Kudus, kita dikasih kuasa, ya. Kita menerima kuasa, kita menerima otoritas. Setiap kita, siapapun saudara, dimanapun posisi saudara, saudara lahir baru, you have the Holy Spirit, you have the power. Masalah saudara pernah pakai apa enggak itu nomor 2. Masalah saudara percaya apa enggak, sebetulnya saudara sudah punya, ya. That is in the Bible. Yesus tahu, saudara sudah diberikan. Saudara ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi musuhmu, iblis, dia enggak tahu. Dia tahu saat kita lahir baru, kita diberi kuasa. Tapi satu yang iblis enggak tahu. Dia enggak tahu mana yang sudah tahu. Ngerti enggak? Nangkep enggak maksudnya? Jadi kalau gini, misalkan ada sekian orang, ya 100 orang katakanlah, saudara diberi kuasa, ya dikasih. Ya. Iblis tahu saudara diberi. Tapi dia nggak tahu mana yang sudah tahu. Karena pada saat manusia lahir baru, dia diberi sesuatu, diberi kuasa, diberi otoritas. Belum tentu orang tersebut nyadar bahwa dia sudah punya kuasa, ya kan? Maka iblis harus menjajal, membawa yang namanya temptation. Nah, the first reaction yang keluar dari mulut kita itu akan memberi informasi kepada iblis bahwa kita sudah tahu atau belum. The first word.
Pada saat kita dalam krisis, kita mendengar kabar buruk, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dalam sepersekian detik otak kita akan berputar dan memberi informasi dan menyuruh tubuh kita melakukan sesuatu, mengambil tindakan. Betul toh? In the split second, kita dengar kabar buruk. Ya, hati-hati ini. Karena reaksi pertama itu akan menentukan banyak hal. Reaksi apa? Cari bantuan, cari pertolongan, Google, ngumpet, takut, khawatir, apa yang keluar dari mulut kita? Itu akan memberi bahkan informasi kepada musuh, kepada iblis. So please be careful. Ya, lalu. Nah, if you say something contrary to your faith, it's like sowing a seed and dig it up again and again before it can germinate. Ya, seperti kita tahu bahwa firman Tuhan adalah benih. Benih itu kalau ditabur dia tumbuh. Tapi bayangkan saudara, benih itu saudara taruh di tanah, ya harusnya tumbuh. Tapi saudara tunggu besok, kok nggak tumbuh-tumbuh? Gali lagi, masih ada nggak benihnya? Oh masih, tutup lagi. Hari kedua, hari ketiga kok belum tumbuh? Gali lagi, oh masih ada. Nggak tumbuh-tumbuh saudara. Ya, begitu saudara tabur benih di tanah, firman Tuhan, masuk tanah, sudah, percaya, itu pasti tumbuh. Jangan digali lagi dengan memperkatakan sesuatu yang berlawanan. Ya, sekali lagi, mungkin hati kita mungkin cemas. Aduh, doa saya belum dijawab-jawab. Tapi jangan sampai keluar dari mulut. Biar di sini nggak apa-apa. Jangan sampai keluar. Ya, statement of unbelief is very dangerous. Ya, jadi yang keluar dari mulut kita harus statement of faith. Statement of faith. Oke? Ya. Oke. Ya, I'll close with this. Nah, ini yang bahaya. Tadi saya udah sempat singgung. Bukan cuma apa yang kita katakan, tapi apa yang kita tulis. Di modern day, texting in social media is like saying a word without your mouth. Bahaya ini. Ya, it can be as dangerous as saying negative things. Kenapa? Bahkan itu terpublish dalam hitungan detik. Seluruh dunia bisa tahu apakah engkau menyuarakan iman, apakah engkau menyuarakan unbelief. Hanya dalam hitungan detik. Seluruh dunia bisa tahu. Begitu kok. Taruh di sosial media, di posting, udah. Gitu. Nah, setiap kita mungkin hampir semua kita punya WhatsApp group kan. Grupnya macam-macam. Mungkin banyak sekali WhatsApp group ya. Ada beberapa grup tertentu, ini grup rohani saudara. Ya. Saya ada di beberapa grup yang, sorry to say, ada beberapa orang yang sangat hobi posting negatif report. Every single day, almost. Contohnya, pemerintah Australia mengalami, ya, pemerintah Australia mengalami resesi. Diprediksi tahun 2030 ya tingkat inflasi akan sekian posting. Oke, besoknya lagi. Oke, krisis rumah, krisis housing di Australia telah mencapai tingkat yang mencemaskan. Posting lagi. Kira-kira maksudnya apa sih? Mudah-mudahan bukan saudara ya. Ya. Oh enggak, itu supaya, saya cuma ngasih informasi supaya orang tahu. Wait a minute, apa yang kau posting tambah baik nggak? Membuat keadaan lebih baik nggak? Kalau tidak, don't do it. Don't do it. Enggak. Ya. Tapi saya cuma mau ngasih informasi. Oke, ada orang yang jadi tahu. Kondisi orang itu tambah baik nggak? Sekarang gini, orang jadi tahu kan informasi itu. Oke, sebentar lagi ada resesi. Satu, berita itu belum tentu betul. Kalau saudara, mari kita jujur. Setiap headlines, news, TV, internet, semua pasti berita negatif. Betul kan? Headlines pasti negatif. Ya, supaya orang tahu, oke, kira-kira dia tambah imannya atau tambah khawatir? Tambah khawatir. Apa itu membawa kebaikan? Tidak. Tidak, saudara. So please don't do that. Ya. Karena apa? Sosial media itu bisa mem-amplify apapun alasan kita.
Dan ini yang terakhir. Ya, worship team boleh kembali. Ini nggak tahu, sekarang mungkin nggak populer, tapi dulu cukup populer. Prayer chain. Saudara tahu prayer chain? Tahu prayer chain? Nggak tahu, mungkin nggak populer lagi. Dulu terutama waktu masih di Indo. Sering dapat teks bahwa doakan, teruskan pesan ini kepada sekian orang, tahu kan? Sekian orang ya. Jadi isinya sebetulnya itu ngajak, maksudnya mungkin ngajak doa. Ya, sedang terjadi mungkin krisis atau apa berita buruk, teruskan pesan ini kepada sekian orang. 10 orang, 20 orang, 30, 40 orang. Siapa yang pernah dapat kayak gitu? Pernah tahu kan? Itu prayer chain. Ya. Doa berantai. Gitu. Berguna nggak? No. I'm telling you why. Saya kasih tahu kenapa nggak berguna. Begitu saudara dapat kabar buruk dan saudara teruskan ke 100 orang, maka yang termultiplikasi ke 100 orang itu adalah fear and worry, bukan faith. Halo. Saudara teruskan kabar buruk ke 100 orang, orang itu kan nggak tahu apakah orang itu super, imannya super, enggak. Tapi yang jelas, khawatir, iya. Gitu. Jadi yang bertambah banyak jadi 100 itu bukan iman, tapi kekhawatiran. Bukan. Dan saudara mesti tahu, in the eyes of God, di mata Yesus, angka nggak masalah. Apakah mau berdoa berdua, bertiga, berempat, 100, nggak ada ceritanya sama Yesus. Yesus nggak perlu orang banyak. Saat masuk ke rumah Yairus, ya, Alkitab mencatat berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Begitu sampai rumahnya, Yesus bilang, stop, kalian nggak usah ikut. 3 orang aja. Siapa 3 orang diajak? Petrus, Yakobus, Yohanes. Plus orang tuanya 2. Perlu 100 orang, yuk kita doa bareng. Semakin banyak orang yang berdoa. Apakah itu jaminan? Tidak. Faith yang akan membuat beda. Makanya dia bilang, jika engkau bersehati, berapa orang? 2, 3 aja cukup. Buat Yesus nggak masalah mau banyak orang. Jadi prayer change, ya itu tidak efektif. Tidak efektif. Ya, asal saudara tahu yang termultiplikasi itu adalah fear, kekhawatiran, ketakutan. Ya. Dan lagi apa? Misalkan saudara teruskan message itu ke 100 orang, apakah menjamin 100-100-nya berdoa? Lah belum tentu. Gitu. Bisa jadi dia malah sibuk searching, aduh gimana ya, nanti kalau begini gimana. Dia sibuk khawatir dengan diri sendiri. Gitu. Termasuk juga begini, saudara mendengar kabar bahwa seorang kerabat sakit. Apa yang harus dilakukan? Si ini sakit, tolong dukung doa. Sering dong. Si A, si B sakit, tolong dukung doa. Forward. Ke 5 orang, 10 orang, 15, 20 orang. Katakanlah saudara forward 20 orang. Apakah 20-20-nya berdoa? Belum tentu. Paling mereka cuma teks GWS. GWS tuh. GWS. Rasanya begitu kita udah teks GWS, rasanya pokoknya kan saya sudah berbuat sesuatu. No, GWS nggak ada powernya. No power, that's not faith. No, bukan. Saat saudara mendengar si A, si B sakit, apa? Ambil waktu berdoa. Nggak usah ngajak orang, nggak apa-apa. That is faith. Ya, apa yang keluar dari mulutmu, deklarasikan. Apa yang ingin kau lihat, nyatakan. Kalau saudara mengalami something dalam tubuh saudara, in the name of Jesus, be healed. Ada orang datang kepada saudara, tolong dong doain saya sakit. Tumpangan tanganmu, in the name of Jesus, I rebuke any kind of sickness. Saya usir segala sakit penyakit. That is the system of the kingdom.